Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak sekalian, Nabi Nuh usianya berapa tahun? 1000 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa bihim alfasanatin ila khamsin ama. Alfasanah itu 1000 tahun. Kata sanah itu menunjukkan tahun-tahun sulit. Kata sanah, tahun-tahun yang berat, tahun-tahun yang tidak mudah, tahun yang kering. Kemudian disambung dengan ayat ila khamsina ama, kecuali yang 50 menggunakan kata aman, tidak menggunakan kata sana. Artinya adalah bahwa dari 1000 tahun yang ia lalui, 50 tahun saja ia mendapatkan kehidupan yang nyaman dalam tanda petik. Sementara 950 tahun ia habiskan dengan kesulitan, kepayahan. Karena apa? Karena dakwah yang lailan wa nahar, malam ataupun siang. Dan kemudian umat Nabi Nuh itu ditenggelamkan karena kezaliman mereka sendiri. Fa akhadhahum tufan wa hum zalimun. Banjir bandang, banjir besar. Dan itu menjadi diskusi sampai hari ini dari para ilmuwan. Apakah banjir itu banjir lokal, yakni banjir yang hanya dialami oleh umat Nabi Nuh semata, atau banjir itu memang menenggelamkan seluruh daratan yang ada di bumi? Itu sampai hari ini belum ada belum ada kesimpulan dari para ulama. Nah, yang ingin saya sampaikan begini, bahwa setiap kali para nabi itu datang kepada satu kaum, nabi itu sebenarnya sedang memberikan pengajaran, memberikan pengetahuan, memberikan ilmu. Bagaimana sih cara hidup yang benar, sehingga cara hidup yang benar itu mampu mendatangkan kemaslahatan bagi mereka sendiri. Karena dari beberapa peristiwa yang terjadi, bahwa ketika hidup itu tidak benar, pertama akan menimbulkan kesengsaraan kepada diri sendiri, atau bahkan kesengsaraan kepada orang lain, bahkan kesengsaraan kepada makhluk yang lain. Contoh yang paling sederhana, Adam alaihissalam, bapaknya manusia itu, sudah diberikan kenikmatan surgawi, hidup di dalam surga, bahkan diberikan kenyamanan lebih karena beliau diberikan nikmat pasangan hidup. Pesannya cuma satu dari Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minal khasirin. Kalian berdua jangan sekali-kali mendekati pohon ini,
Karena kalau kamu lakukan itu, maka kamu berdua akan merugi. Dan kita tahu bahwa sesuatu itu disebut rugi ketika sesuatu itu tidak mendatangkan keuntungan. Keuntungan itu sudah didapat Adam. Hidup nyaman, enak di surga. Fakula minha haitsu syi'tum ragadan, apapun yang kamu mau silahkan. Tidak dibatasi. Sok. Itu kan sudah keuntungan. Dia mendapatkan apapun apa yang dimaui. Cuma Allah itu larang satu saja. Tetapi yang satu ini justru yang menjadi sumber masalah. Jadi kerugian tidak harus karena melakukan kesalahan yang berkali-kali. Kerugian itu datang tidak mesti melakukan kekeliruan berulang kali. Satu kali saja itu sudah cukup menjadi sebab seseorang itu mendapatkan kerugian. Nah, seperti Nabi Adam itu. Tidak banyak itu yang dicegah Allah, itu cuma satu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Itu akan menjadi kezaliman dan mendatangkan kerugian. Dan benar kan bahwa ketika mendekati pohon itu kemudian memakan buahnya, terusirlah Adam itu. Pakaian yang tadinya sangat bagus dikenakan oleh dia dan segala fasilitas dia dapat, tiba-tiba dilucuti semuanya oleh Allah. Bahkan sampai pakaiannya pun. Jadi jika budak anu ditundung ku kolotna, lamun maneh hese dicarek, rek mawa karep sorangan pek teh ting indit ti imah. Kan omat, ulah aya nu dibawa. Ah, seperti itu. Silakan pergi. Kamu mau hidup seperti apa, silakan. Tetapi satu, tak boleh ada yang dibawa dari rumah. Pan di sinetron sok itunya. Cek anak nanti, saya bisa hidup seorang diri. Da kartu debit masih di sakuan. Cek bapana, takadiekeun. Nah, langsung diblokin, ambil malah dan itu. Atau seperti anaknya Nabi Nuh Kan'an itu. Nah, ketika dia diajak pada kebenaran, dia menolak, banjir datang, dan dia masih dipanggil oleh ayahnya untuk gabung. Tapi dia tidak mau. Dengan jumawa dia mengatakan bahwa aku akan selamat. Karena masih ada banyak tempat-tempat yang tinggi di sekeliling. Tapi ternyata tempat-tempat tinggi itu pun ditenggelamkan pula. Tamat. Tilasna. Nah, jadi para nabi itu sebenarnya ingin mengajarkan begini, bahwa kamu itu adalah makhluk surga. Karena bapak moyangmu diciptakan dan langsung masuk surga. Dan kamu harus tahu bahwa bapak moyangmu itu bisa keluar dari surga itu karena kesalahan. Nah, kesalahannya itu jangan diulangi oleh kamu. Nah, itu. Jadi pesan para nabi itu adalah mengajak manusia untuk melaksanakan kebenaran ilahiyah, ajaran Rabbaniyah, yang dimana mereka itu bisa hidup teratur dan tertuntun. Nah, para hadirin begini, para nabi itu selalu menanya kepada umatnya itu, a ilahun ghairullah, apakah ada memang Tuhan selain dari Allah? Itu ucapan para nabi sama ketika menghadapi para kaum itu, para kaum pembangkang, para kaum yang mengibadahi selain Allah itu. Kamu sekarang mengibadahi A, B, C, D. Nah, apakah A, B, C, D yang kamu ibadahi itu akan memberikan kemanfaatan padamu ketika kamu butuh kemanfaatan itu? Atau A, B, C, D itu akan memadarkan kamu ketika kamu tidak menaati dia?
Itu nanti kan muncul argumentasi dari para penyanggah itu. Nah, in huwa illa asatirul awalin misalnya. Atau misalnya seperti yang dikatakan oleh umat Nabi Syuaib itu. Tak ada yang mengikuti Syuaib illa min arodilina kecuali orang-orang dari kalangan bawah, dari kalangan kere, rakyat jelata yang tidak punya apa-apa. Jadi selalu menolak. Tapi para nabi dulu itu kan selalu bilang, ya Allah, aku sudah menyampaikan apa yang mesti aku sampaikan. Sekarang silahkan engkau mau bagaimanakan mereka. Itulah para nabi yang dulu. Satu-satunya nabi yang tidak pernah mengeluarkan kata-kata ancaman ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika malaikat penjaga gunung menawari untuk menimpakan kesengsaraan kepada suku Taif itu, kabilah Taif. Nah, ketika beliau datang ke Taif kemudian mengajak orang Taif itu untuk mengibadah Allah, kemudian Nabi dilempari bahkan sampai berdarah-darah. Malaikat kan bilang, apa yang bisa saya lakukan? Bila perlu saya akan timpakan gunung ini menimpa mereka. Kata Nabi, jangan. Aku masih berharap bahwa nanti kelak akan lahir dari sulbi mereka itu orang-orang yang mengibadahi Allah. Itu sampai seperti itu. Bahkan ada satu doa yang oleh Nabi disimpan sampai meninggal dunianya. Apa doanya? Doa keselamatan untuk umatnya, dan itu hanya akan disampaikan Nabi kelak pada hari kiamat. Sakingnya anak. Jadi intinya jangan ada sampai di antara umatnya atau dari umatnya ada seorang saja yang mendapatkan siksa neraka langgeng selama-lamanya. Itu kasih sayang Nabi. Nah, oleh karenanya Al-Quran yang datang kepada kita itu mengajarkan satu hal. Bagaimana kita bisa mengetahui cara mengibadahi Allah dengan benar, cara mengenali al-haq dari al-batil, cara mengenali sesuatu yang baik dari yang buruk, cara memahami mana yang maslahat dari yang madarat. Karena setiap kemaslahatan yang diajarkan oleh Allah itu, kalau dilaksanakan dengan benar sesuai dengan ilmunya, maka tetap akan menjadi kemaslahatan. Atau dalam bahasa saya begini, kehalalan apapun itu yang sudah disebut dalam Quran sebagai halal, boleh, mubah, menang, kalau itu dilakukan dengan cara yang benar, tidak berlebihan, maka niscaya itu akan mendatangkan kemaslahatan. Tapi sesuatu yang boleh, sesuatu yang mubah, kalau dilakukan secara berlebihan, maka itu yang akan mendatangkan kemudaratan. Nah, oleh karenanya dalam hadis disebutkan la yablughul 'abdu taqwa hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran lima bihi ba'sun. Orang takwa itu adalah orang yang mencegah dirinya untuk melakukan hal-hal yang boleh karena takut saja bahwa hal boleh itu akan mendatangkan masalah kelak di kemudian hari. Nah, meskipun banyak orang yang menggunakan hadis ini untuk barang konsumsi, baik yang dimakan ataupun yang dipakai, atau para ahli tasawuf menyebutnya sebagai tindakan warak, tindakan hati-hati. Nah, baik. Pertama, saya ingin menyampaikan dalam surah Al-Isra itu, ayat yang ke-36, Allah mengatakan begini. Wala taqfu ma laysa laka bi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Itu satu, harus dicatat benar. Surah Bani Israil atau surah Al-Isra ayat 36. Wala taqfu, sekali-kali kamu tidak boleh mengikuti. Ada juga yang memaknai melakukan dari kata waqafa. Kita itu kan ada yang disebut dengan tauqif.
Quran yang kita baca sekarang sesuai dengan mushaf itu adalah tauqifi. Mengapa Fatihah pertama, Al-Baqarah kedua, Ali Imran ketiga, empatnya An-Nisa, limanya Maidah, enamnya An'am, kemudian Anfal dan seterusnya, dan terakhir An-Nas. Mengapa susunannya seperti itu? Tauqif, artinya berdasarkan pada petunjuk. Jadi ikut saja itu. Itulah kata-kata waqafa dekat dengan wafaqo. Waqafa artinya mengikuti, wafaqo artinya sesuai. Kan mengapa suatu pekerjaan, suatu perbuatan disebut sesuai? Karena dia mengikuti aturan, dia mengikuti titah, dia mengikuti perintah. Nah, Al-Quran yang kita baca sekarang ini dengan susunan seperti itu tauqif, berdasarkan petunjuk. Ikut saja apa yang dikatakan Nabi. Kita akan tahu bahwa Al-Quran itu nuzul pada bulan Ramadan, turun 30 juz, atau yang dibilang oleh ulama 6.000 sekian ayat itu turun sekaligus. Tapi setelah Quran itu nuzul, disampaikannya kepada Nabi itu dengan tanzil, turun secara secara bertahap. Sehingga dalam ilmu Al-Quran kita mengenal ada istilah sababun nuzul, latar belakang, latar peristiwa mengapa ayat itu turun. Liusabbita fuadak, supaya Allah itu meneguhkan hatimu Muhammad. Jadi tasbitul qalb, untuk mengokohkan hati, maka diturunkanlah secara bertahap supaya orang bisa lebih paham. Nah, ini juga akan menjadi dan sudah diterapkan oleh beberapa ahli baca Quran sebagai metode dalam menghafal Al-Quran. Jadi bagaimana kalau kita ingin menghafal Al-Quran, kalau bisa kita juga memahami makna. Kan itu ada tuh anak dari Malang kalau tidak salah yang masih kecil itu, ya, dia sudah hafal Al-Quran dengan cara memaknai setiap kata dalam Al-Quran. Dia menggunakan gerakan tangan kan ya. Malah baru-baru saja ini ada anak perempuan 19 tahun dari Nigeria itu memenangi kejuaraan baca Al-Quran, kejuaraan Raja Abdul Aziz di Arab Saudi. Nomor 2-nya orang Ghana, itu malah anak perempuan juga. Jadi memang di Afrika itu, ya kalau kita lihat coba di YouTube sampai hari ini, belajar Al-Qurannya masih menggunakan cara yang sangat tradisional, menggunakan semacam papan besar ditulis sedemikian rupa. Itu luar biasa. Di Indonesia mungkin sudah nggak ada itu cara belajar Al-Quran seperti itu. Semuanya pakai mushaf. Mushaf di Indonesia kan sudah macam-macam kan. Ya mushaf, salah satunya itu mushaf hafazan kan. Jadi mushaf hafalan. Biasanya menggunakan warna itu. Ada yang 3 baris dengan warna yang berbeda-beda. Nah, mengapa Al-Quran itu diturunkan secara bertahap? Supaya bisa lebih paham. Utsman bin Affan pernah mengatakan bahwa kami itu setiap kali mendapatkan 10 ayat dari Nabi, kami tidak akan meminta tambahan kepada Nabi sampai yang 10 itu kami benar-benar pahami dan kami amalkan. Nah, di sini Allah mengatakan wala takfu, kamu jangan ikuti ma laisa laka, apapun kamu jangan ikuti apapun. Itu dalam bahasa Arab maknya itu disebut sebagai lafdzul am, lafaz yang menunjukkan keumuman. Jadi apapun, kamu jangan ikuti apapun, pendapatkah, petunjukkah, atau apapun, jangan ikuti. Laisa laka, yang tidak ada padamu ilmu.
Jadi kita dilarang untuk mengikuti dan tentu melakukan apapun yang kita tidak punya ilmu pada sesuatu itu yang akan kita ikuti dan kita amalkan itu. Lamun urang can boga ilmu na ulah. Jadi ini Quran yang mengajari kita untuk tidak melakukan apapun, tidak menunjukkan sikap, tidak mengeluarkan ucap, dan tidak melakukan tindakan apapun kalau kita memang tidak tahu ilmunya. Nah, di sini disebutkan inna sam'a sesungguhnya pendengaran, wal basara itu penglihatan, wal fuad pikiran, kulu ulaika kana anhum, semuanya kulu ulaika itu. Kulun itu juga lafaz am itu. Semuanya artinya bahwa pendengaranmu, penglihatanmu, dan pikiranmu itu semua mereka itu akan ditanya karena anhu mas'ula, terkait dengan apa yang dilakukan itu oleh pendengaran, penglihatan, dan juga pikiran. Mas'ula akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kalau dalam bahasa yang sederhana begini, kita mendapat informasi tentang sesuatu. Nah, sesuatu yang kita dapat mestinya kalau itu tulisan ditingali di ilo bisi aya salah teh ama eusina model kumaha di pikiran sampai kemudian kita paham dan yakin Bapak informasi yang datang dan ia terima itu benar. Nah, barulah dia amalkan itu. Lebihnya bolehlah ia share kepada orang lain. Jadi bahasana teh kieu. Pendengaran, penglihatan, dan pikiran kita itu Allah kasih kepada kita untuk menyaring. Katakanlah mungkin pendengaran kita tidak memiliki kemampuan untuk menyaring. Pokoknya naon wae kadenge kan begitu kan. Mau ucapan buruk, ucapan baik, ya, itu terdengar oleh kita. Pun mata kita, pandangan kita, rek nu hade nu goreng pasti katingali. Tapi kan kita dikasih otak, dikasih akal pikiran. Nah, akal pikiran itulah yang difungsikan untuk menyaring informasi yang didapat oleh telinga dan juga oleh mata. Jadi bahasana teh disaring heula meme sharing. Nah, itu. Kan di sini tadi wala takfu. Kamu jangan ikuti. Kamu jangan lakukan. Nah, ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada Ahad pagi kemarin itu. Ya. Zuhurul qalam. Marak memang sekarang ini tulisan itu. Dengan ragam rupa dan jenisnya. Medianya pun rupa-rupa. Tapi persoalannya apakah informasi yang membanjiri kehidupan kita itu memberikan ilmu yang bermanfaat atau tidak? Al-ilmu nafi atau tidak? Itu adalah persoalan lain. Jadi informasi yang kita dapat tidak akan pernah berbanding lurus dengan ilmu yang memberikan kemanfaatan kepada kita. Sok ayeuna kan loba berita nu katarima ku urang. Pertanyaan saja kepada diri kita. Itu semua informasi yang kita terima cing manfaat teu keur urang, keur kehidupan urang. Kecuali rek milu ngomongkeun batur sesuai dengan informasi yang kita terima. Jadi wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Itu yang pertama. Jadi Quran tegas sekali mengatakan, awas, jangan pernah kamu menunjukkan sikap, menyampaikan ucap, dan melakukan tindakan yang kamu sendiri tidak punya ilmunya. Apapun itu, baik dalam muamalah, ibadah, ataupun apalagi akidah, keyakinan. Nah, itu. Nah, ayeuna kan lamun bulan mulut ribut naon? Muludan. Ya, betul enggak? Cek nu ieu sunnah, cek nu ieu bid'ah apa cing. Cek nu ieu meunang. Jadi itu hukum tah. Jadi satu pekerjaan memiliki berapa hukum itu? 3 hukum, bahkan mungkin 4. Ada yang mengharamkannya, ada bahkan yang mewajibkannya, ada yang mensunahkannya, ada yang membolehkannya. Meureun cigana disampurnakeun jadi 5, aya nu ngamakruhkeunana.
Nah kok bisa begitu? Ya karena masing-masing punya sudut pandang. Apa yang disebut dengan view of point-nya itu. Ada perspektif yang berbeda memaknai peristiwa itu. Kadang-kadang mengabaikan aspek historik mengapa itu peristiwa ada. Mengapa di zaman sahabat tidak ada. Nah kadang-kadang kita mengabaikan itu. Da ramena kieu orang ramekeun. Itu. Nah bagi orang Islam tidak bisa seperti itu. Lamun arek ngalaksanakeun kudu bener nah betul orang ngalaksanakeun. Harus ada pertanggungjawaban ilmunya. Itu. Kalau misalnya menolak, mengapa kita menolak? Juga harus punya pertanggungjawaban ilmunya. Kan tadi wala taku malaysa laka ilmu. Mengapa melakukan, mengapa tidak melakukan? Itu dua-duanya akan dimintai tanggung jawab. Maka kalau saya ditanya tentang itu teh, aduh ya diskusi nunggus heubeul ke urang nunggus kolot kieu mah asa ting ari budak ngorah keneh mah gitunya anu naon ngaranna nu kakara belajar agama lebih serius, mungkin itu akan menjadi pertanyaan. Cuma bagi kita yang sudah tua tiba lagi geus kieu diskusina teh da moal aya hukum anyar kecuali berkutat di 5 itu yang disebut dengan akibat hukum. Akibat hukum tidak akan bertambah dari 5 ini loh. Cuma nanti ada cabang seperti tahrim itu tahrim makruh, ada juga tahrim tanzih, ada tahrim yang haram. Nah, itu nanti diskusi para ulama usul lah itu mah. Tapi akibat hukum cuma 5, tidak akan berkembang menjadi lebih daripada itu, tidak ada. Itu. Baik. Yang kedua, tugas kita ketika menerima informasi itu adalah memeriksa informasi itu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba fatabayyanu. Hei orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik dan membawa berita binabain, dengan membawa berita, dengan berita, suatu berita. Jadi tidak harus banyak berita, satu berita saja yang dibawa. Fatabayyanu, maka tabayun, lakukan pengecekan, dikonfirmasi atau klarifikasi, bener ente. Coba terkait demo 27, wah Pak Heri nah rumah di Jakarta 27 kan di media sosial mau ramai luar biasa. Apakah benar akan seheboh itu pada waktunya? Saya ragu. Gitu. Bagi kita yang mengamati betul, kita semua nih yang mengamati betul sebenarnya siapa yang menggagas, siapa yang membiayai, mengapa orang ini yang didorong, kita tahu. Kemudian bagaimana bentuk provokasinya di media sosial kita tahu. Cingpan lamun orang anu biasa we mah, Jakarta pasti piramiun misalnya. Wah, Jakarta pasti bakal. Nah, kita lihat saja nanti seperti apa. Nah, saya tidak termasuk mempercayai bahwa itu demo akan menjadi sesuatu yang amat sangat luar biasa. Nah, itu. Mengapa kita harus mengecek berita orang fasik itu? Karena orang fasik itu punya tujuan pasti jelek. Jadi kalau orang fasik itu seperti yang pernah saya sampaikan, kata fasik itu dari kata fasako, asal artinya adalah dia keluar dari kulit. Jadi kalau ada biji yang keluar dari kulit itu fasako namanya. Jadi keluar dari fitrah, keluar dari ketaatan, keluar dari kemestian. Nah, itu ada fasik. Nah, orang ini bagaimana mungkin kita bisa percaya kepada informasi wong dia sendiri keluar dari taat. Coba contoh di zaman Nabi itu. Mengapa sahabat Nabi ini disebut fasik? Karena dia telah berkhianat dengan menuduh sekelompok orang akan menyerang Madinah. Padahal dia sendiri tidak pernah berbicara dengan kelompok orang itu.
hanya karena ada perasaan takut, karena kelompok yang datang itu membawa senjata, logistik yang banyak, disangkanya, ya, berdasarkan bisikan setan tentu, disangkanya mereka akan menyerang Madinah. Dia kembali kepada Nabi dan melaporkan. Nabi marah, sampai Nabi mengirimkan pasukan untuk. Untungnya kan Nabi selalu berpesan kepada pasukan yang dikirim, sebelum kamu menyerang satu kaum, tanya dulu. Nah, jadi dilakukan semacam interogasi lah. Setelah ditanya, ternyata mereka tidak hendak menyerang Madinah. Justru mereka datang akan memberikan zakat yang sudah sekian lama tidak diambil. Ketika ditanya mengapa membawa senjata, ya karena kami jalankan dari tempat jauh. Sementara Jazirah padang gurun itu banyak sekali begal, perompak, perampok. Kami harus membela diri dong. Nah kemudian logistik banyak, ya inilah zakat yang akan kami serahkan kepada Nabi. Nah itu jadi, coba hampir saja Nabi memerangi orang yang hendak melakukan ketaatan. Nah itu orang fasik. Nah kalau sekarang kan kita sulit untuk mengidentifikasi si fasik jeung nu soleh ini. Nah maka satu-satunya jalan periksa. Termasuk kalau misalnya ada penjelasan tentang agama, itu harus kita periksa dulu. Jangan-jangan itu dalilnya lemah, bahkan palsu. Itu ya seperti yang saya bilang itu. Man ahdasa laisa fi min amrina fawarrad. Itu kan kemudian ditafsir oleh Ibnu Hajar sedemikian rupa, tapi tafsir itu diyakini sebagai sebuah hadis. Nah itu yang keliru maksud saya. Harus dibedakan mana teks, mana opini. Jadi kalau orang ngupingkeun dakwah di media sosial, nah itu kan ada yang menyampaikan hadisnya dulu atau ayat Al-Qur'annya dulu. Nanti kan disampaikan juga terjemahnya. Nanti disampaikan biasanya tafsirnya atau syarahnya. Nah kita harus hati-hati benar. Ya. Jadi jangan sampai kita dibingungkan atau dicampur adukan antara teks dengan komentar, dengan opini. Ini berbahaya. Mengapa Nabi ketika itu pernah melarang sahabatnya menuliskan hadis? Salah satunya adalah kekhawatiran hadis itu akan tercampur dengan ayat Al-Quran. Karena apa? Karena ketika itu para sahabat ada yang menuliskan hadis itu di pinggir teks Al-Quran. Nulis nama apaleun. Ya teh tulisan dirina. Tapi nu maca lamun teu diberi penjelasan. Seperti kita sekarang membaca kitab Hasyiah atau kitab Matan, kitab Syarah. Kan misalnya Safinatun Najah itu kan ada matanya, biasanya ditulis di pinggir. Komentarnya Kasifatus Sujah itu ditulis di tengah, panjang lebar banyak. Nah kita harus bisa membedakan mana omongan penulis Safinah, mana omongan Syekh Nawawi Al-Bantani penulis syarahnya. Ulah pabelit. Jadi kieu nepikeun sabenerna omongan Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi kita menyebutnya sebagai dalam Safinatun Najah, itu yang keliru. Jadi lamun orang misalnya menyampaikan sebuah pendapat, misalnya dalam kan Sahih Bukhari itu punya punya kitab syarahnya banyak itu. Yang paling terkenal itu 3 itu. Ada karya Al-Aini, ada karya Qastolani, ada karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang paling populer itu Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari. Nah kita harus tahu benar, ini teks hadis Imam Bukhari atau ini adalah syarah pengembangan dari pikiran Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita harus membedakan bahwa kemudian kita mengiyakan pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani itu boleh, tapi harus mengatakan bahwa ini adalah syarah beliau dalam Fathul Bari. Teks hadisnya seperti ini, harus disebutkan begitu. Kan Nabi pernah bilang,
La taktubu anni ghairal Qur'an. Kamu jangan menulis dariku selain Al-Qur'an. Waman kataba, siapa yang sudah terlanjur menulis, falyamhu, hapus. Karena dulu memang begitu. Selembaran, ini ayat Quran, ininya tulisan hadis. Ngomongan Nabi ditulis di dinya. Sekali lagi, bagi yang menulisnya tahu bahwa ini adalah, kan kesalahpahaman itu pernah terjadi pada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menyebut bahwa Al-Falaq dan An-Nas itu bukan Al-Quran. Oleh karenanya dalam mushaf Abdullah bin Mas'ud awalnya itu tidak ada surat Al-Falaq dan surah An-Nas itu. Sampai kemudian diskusi panjang dengan para sahabat yang lain, barulah yakin bahwa itu adalah Al-Quran. Mengapa kok bisa begitu? Karena terlalu seringnya Nabi berdoa dengan menggunakan surah Al-Falaq dan An-Nas. Numatak disebut ia malin Quran tapi doa. Bayangkan tuh, sahabat saja sempat dalam tanda petik salah memperlakukan dua surah ini. Padahal Abdullah bin Mas'ud, siapa yang tidak kenal beliau? Beliau adalah ahli baca Al-Quran. Nabi seringkali meminta Abdullah bin Mas'ud memperdengarkan bacaan Al-Qurannya sendiri. Dan Nabi mendengarkannya. Tapi sampai meninggalnya Nabi, dia kekeh mengatakan bahwa Al-Falaq dan An-Nas itu bukan Al-Quran. Nah, ini yang biasa dipakai oleh kelompok tertentu untuk menyerang bahwa Al-Quran itu ada perubahan dan macam-macam yang lain. Malah Al-Fatihah tidak ditempatkan di urutan pertama. Itu perbedaannya itu. Ya. Ini contoh. Yang ketiga, dalam surah yang tadi itu surah Al-Hujurat ya, ayat 6. Di dalam surah An-Nahl ayat 43 disebutkan begini. Ini hampir mirip nanti dengan dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-7 ya. Itu. Jadi Al-Anbiya 7 itu hampir bunyinya sama, yang membedakan pakai min dan tidak pakai min. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim, dan kami tidak mengutus sebelummu, min qablika menggunakan min, dari sebelummu, illa rijalan, kecuali para lelaki. Ini yang diprotes oleh kalangan feminisme. Nah, Nabi teu aya nu awewe perempuan itu, kabeh we lelaki. Ini apa bias gender katanya, patriarki pisan dan begitu itu ya. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim, kecuali para lelaki, nuhi yang kami wahyukan kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri, maka tanyailah olehmu ahlu dzikri, in kuntum la ta'lamun, jika kamu dalam keadaan tidak berilmu. Jadi begini, Quran memerintahkan kita untuk tidak segan, bosan, apalagi tidak mau bertanya. Memerintahkan kita, yuk tanya. Kalau kamu tak tahu, tanya. Kan di kita ada bebasan tuh. Malu bertanya, sesat di jalan. Ayeuna urang ngambah hirup di alam dunia sekian tahun. Kemudian kita tidak tahu hidup kita ini tujuannya apa. Pasti tersesat. Seperti orang yang datang ke suatu tempat yang asing, main bus we gitu kan. Pokoknya aing mah rek asup we. Kumang geus di jero aku mangke we. Nah, itu repot dia. Tata krama akan dilanggar. Bahkan jalan masuk pun dia tidak tahu. Disangkana dapur padahal ieu mah disangkana apa teras padahal ieu mah dapur. Ya kan rumah di macam-macam wilayah itu bisa berbeda-beda kan? Bahkan ada rumah yang dapurnya dengan pintu depannya itu bisa sama itu. Rumah-rumah sekarang kan rata-rata seperti itu. Pan ari kapungkur mah nya bumi teh panto
depan, pantau belakang, bener itu. Tapi kan sekarang kadang-kadang pintu kan dua-duanya menghadap ke sini. Ya pantau asup, ya pantau dapur kayak gitu. Kan rata-rata di komplek mah pan gitunya. Teu aya nu ka tukang ulang nguriling itu ndak ada. Beda dengan zaman kita dulu di kampung kan, pasti aya pantau tukang. Gitu. Ini. Jadi kita diwajibkan bertanya loh. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi lembah karab seorang anak kuma. Anda bisa. Kalau kamu tidak tahu kan tadi, kamu jangan lakukan. Kamu jangan mengatakan, kamu jangan menunjukkan sikap. Kalau tidak tahu, cicing. Nah, bagaimana supaya kita bisa melakukan? Tanya kepada orang yang tahu. Sholat ya. Ini ilmu ini. Saya mau nanya ini. Coba siapa di sini yang suka menjamak sholat, mengqashar sholat? Saya yakin jarang. Pak Yudi kalau pergi kemana sholat zuhur berapa rakaat? Tetap 4 ya. Bahkan tetap misalnya zuhur, asar kan begitu ya. Pas Slamet juga pasti begitulah. Ke Jakarta itu ya, waktunya zuhur, asar. Boleh? Tidak apa-apa. Tapi kan Nabi mengajarkan tentang apa yang disebut dengan rukhsah. Rukhsah itu apa? Keringanan. Dan Nabi mengatakan bahwa rukhsah itu adalah shadaqatun minallah, sedekah Allah. Dan sebaik-baik orang adalah yang menerima sedekah Allah. Sampai kemudian ada mazhab yang mengatakan bahwa qashar bagi musafir itu azimah. Apa itu azimah itu? Hukum asal. Kan begini, sholat itu kecuali maghrib tidak ada yang 4 rakaat. Asalnya kewajiban sholat itu, kewajiban rakaat sholat kecuali maghrib ya, tidak ada yang 4 rakaat, semuanya 2. Zuhur 2, asar 2, maghrib 3 memang, isya 2, subuh 2. Jadi berapa rakaat tuh? 2 kali 4 8 ditambah 3 merinya 11. Tapi sekarang menjadi berapa? 17. Karena yang 2 kecuali subuh menjadi 4. Awalu ma furida fi sholati rak'atan. Awal difardukannya sholat itu 2. Sampai kemudian hijrah ke Madinah, yang 2 ini menjadi 4 kecuali subuh. Tapi fa ukirati fi safari rak'atan. Tapi untuk yang safar tetap bilangannya 2. Itulah mengapa tadi ada mazhab yang mengatakan 2 rakaat untuk zuhur, untuk asar dan isya bagi musafir itu adalah azimah. Balik lagi kepada ketentuan asal. Itu. Nah, kan kalau kita punya ilmu kan jadi enteng. Oh iya, ini saya akan menjamak salat. Apakah setiap penjamah harus qashar? Tidak mesti juga. Kita boleh menjama dan mengqasharnya, kita boleh mengqasharnya tapi tidak menjamaknya. Tapi boleh tidak kalau misalnya kita menjama tapi tidak mengqashar. Nah, di sini para ulama berbeda-beda. Tapi kan kita mah kadang-kadang begini, meni asate sampurna di qashar teh. Kan gitu ya. Itu kan perasaan lamun eta mah, lain ilmu. Ya lamun misalnya patata ka Kuningan kan itu mudik atau ka Ciamis mudik begitu. Patata orang mana sekarang? Orang Bukit Cipageran. Nyage Kuningan teh lemburna baheula. Da ieu mah panganjerkanna teh Bukit Cipageran. Ketika ke Kuningan berarti Patata sedang safar. Nah, safar itu ketentuan rukhsah itu hadir itu. Tinggal persoalannya mau menerima atau tidak. Dan para ulama itu sangat suka untuk menerima rukhsah itu. Termasuk Imam Asy-Syafi'i. Tapi orang kadang-kadang ya nu awam, aduh teh sampurna asa teh salat, ari salat duhur mung 2 rakaat.
Itu perasaan dan ilmu. Itu. Saya sendiri itu kalau safar pasti kosong. Kalau jamaknya relatif. Saya ini. Mengapa? Karena saya termasuk yang bermazhab bahwa 2 rakaat safar itu adalah azimah. Berdasarkan hadis yang tadi itu. Fa ikrati fi safar. Dalam safar tetap hitungannya adalah 2. Tidak menjadi 4. Nah, itu contoh. Jadi dengan ilmu menjadi tenang sebenarnya. Mual pakai perasaan. Nah, itu. Yang kedua misalnya, ini contoh lainnya. Lamun pakai ilmu mengapa menjadi lebih tenang? Lamun orang sholat tinggalin masbuk. Nih ya. Kemudian ada juga teman kita yang masuk barengan kita. Cok lamun pakai ilmu. Kan pilihannya itu meneruskan berjamaah atau tidak. Iya kan? Tapi dua-duanya berdasarkan dalil. Jadi lain hari-hari enak kieu, lamun teu berjamaah teh lain ku sabab da geus lubar berjamaah ge da imam geus salam. Aya mereka masing-masing. Enggak bisa begitu. Dalam ketentuan sholat itu disebutkan begini. Fa'tamu bi, kalian ikut saya. Fa'tamu mamba'dakum, dan orang setelah kamu ikut kamu. Itu yang saya katakan sebagai estafeta imamah. Estafeta berjamaah. Jadi anu datang teh sok tuluikeun berjamaahna. Menurut satu pendapat. Menurut pendapat yang lain boleh. Seperti kata siapa? Asy-Syarazi dalam Al-Muhadzab, dan penjelasan panjangnya dalam Syarhul Muhadzab Imam Nawawi itu. Itu contoh itu. Naon sababna Umar bin Khattab eta ngumpulkeun taraweh. Taraweh di zaman Nabi asalna masing-masing. Tarawih di zaman Nabi itu kita sebut tarawih sajalah, sholat malam di bulan Ramadan kita sebut sekarang tarawih saja. Itu masing-masing. Sebab Nabi pernah melakukan tarawih berjamaah itu pun bukan karena dia ayo ikut saya berjamaah, enggak. Cuma sahabat melihat Nabi sholat ikut, Nabi tenyarek sholat. 3 malam berturut-turut, dan itu bukan di awal loh, tapi di akhir ya. Sampai setelah hari keempatnya Nabi tidak keluar. Para sahabat kan ngagimbung, Nabi tepat keluar wae. Subuh hari beliau mengatakan, saya tahu kalian tuh berkumpul menunggu saya kan? Iya ya Rasulullah. Mengapa enggak? Saya khawatir kalau apa yang kamu lakukan itu dibiarkan, kamu akan menjadikan itu sebagai kewajiban. Nah, itu. Nu matak ti hari ta Nabi teu taraweh bareng deui, masing-masing we. Baru dikumpulin lagi di zaman siapa? Umar bin Khattab. Jadi asal lagi masing-masing taraweh mah. Ngan kieu cilakana teh masing-masing na lain di imah, tapi di masjid. Di masjid Nabi nih, si ieu sholat, si itu sholat, si itu reang rame. Umar teh, aduh ieu bakal hade lamun misalnya daripada aing-aingan kagandengan satu sama lain teu hararusu. Kumaha mau dihijikeun ku disatukan dengan satu imam. Mantak ditunjuk Tamim Ad-Dari sebagai imamnya. Dan Mu'adz bin Jabal giliran, 2 sahabat itu yang diminta. Jadi ditunjuk Tamim Ad-Dari karena bacaan Tamim Ad-Dari bagus. Tapi Tamim Ad-Dari mohon izin kepada siapa? Kepada Umar, bahwa saya baru bisa mengimami setelah saya mengimami keluarga saya di rumah. Jadi pamajikannya mati dibawa ke masjid, di rumah saja. Setelah beres di rumah datang. Berapa rakaat yang dilaksanakan oleh Tamim Ad-Dari? Ya itu tadi. Ada yang mengatakan 20, tapi kalau Mu'adz bin Jabal itu jelas Mu'adz betul, itu 443. Tak urang ge der para syadina. Tapi lamun make ilmu moal pasea sebenarnya. Itu.
Urang masuk pasehat. Jadi tingkuna meresep karena pasehat. Itu karena ilmu sebenarnya. Sebab lamun make ilmu anteng we. Gitu. Jadi yang satu mengatakan saya akan mengikuti cara Nabi. Cara Nabi itu sholat malam seperti itu. Banyak ragamnya. Banyak ragamnya, tidak cuma satu. Ada 4-4-3, ada 2-2-2-1, ada 7 sekaligus ditutup 2, ada 9 sekaligus ditutup 2 sambil duduk dalam kondisi sakit. Jadi itu kudu maksakan, misalnya kudu kieu cara enggak. Kita mau pilih mana itu hadisnya semua ada dalam Muslim semua. Imam Bukhari malah lebih tegas. Dalam Imam Bukhari itu ada satu judul dalam Sahih Imam Bukhari, judulnya itu Babut Tarawih. Dijudulan ku Imam Bukhari Babut Tarawih. Nah, dalam Babut Tarawih itu Imam Bukhari hanya menampilkan satu hadis. Hadis dari siapa? Dari Siti Aisyah yang 443. Sudah selesai ini. Saya mah ngikuti hadis Aisyah 443, silakan. Tapi ada nuturkeun oge hadis Siti Aisyah da keur geuring ieu rek salapan sekaligus engke ditutup 2 bari diuk. Silakan. Mau nuturkeun hadisnya Abdullah bin Abbas yang 2222, silakan. Ulah saling salahkeun gitu. Cuma bilangannya itu tetap di kisaran 11. Itu ilmu. Cuma nanti ulama kan berubah. Karena Nabi memerintahkan menghidupkan malam dan kemudian Nabi tidak memberikan batasannya sedikit dan banyaknya, maka sok we lah rek sabaraha rakaat we. Sampai Imam Malik itu diceritakan 36 rakaat. Itu bisa kita baca dalam Al-Muwatta itu. Jadi teu kudu make wah sekali waktu marek make mazhab Malik we 36 rakaat di Al-Muhajirin. Wah sigana tumbang kabeh guys. 20 we geus riweuh komod 30 genep. Ya, bubar. Memeh tumbang geus lompatan gitu lah itu. Fas'alu ala dzikri kuntum la ta'lamun. Jadi nanya. Itu. Kemudian kata orang Yahudi, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Pun demikian ketika kita hendak menolak pendapat seseorang atau pendapat kelompok orang, kita tidak bersetuju. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Lamun urang teu cocok jeung pendapat orang dan orang itu mengajak kita untuk mengikuti pendapatnya, minta dia untuk meyakinkan kita supaya kita bisa ikut pendapatnya. Dengan cara apa? Supaya dia menyampaikan burhan. Burhan itu apa itu? Argumentasi yang jelas. Ilmu yang argumentasi yang didasari oleh ilmu. Burhan itu adalah sesuatu yang sangat terang. Gitu oke orang lamun ngajak kabatur. Jadi ndak usah begini, maneh salah, maneh keliru, lain gitu. Jelaskeun pendapat orang. Nah habat orang mah kieu, nah habat orang gitu. Jelas gitu. Nah ketika misalnya tidak sampai pada titik temu, nah ini yang nanti disebut apa? Lana a'maluna walakum amalukum. Untuk kami amal kami, untukmu amalmu. Meskipun ini disampaikan oleh Quran mengajari Nabi kepada orang kafir. Sebenarnya jika orang mukmin mah teu kudu kitu. Lana a'maluna walakum amalukum. Heuh siga jeung musuh wae gitu. Itu. Jadi kul hatu burhanakum, lamun memang Anda merasa benar, ayo sampaikan argumentasinya. Didasari oleh ilmu yang jelas. Dina kitab naon?
pendapat sah. Nggak apa-apa misalnya orang itu menyampaikan pendapat tokoh ulama, nggak apa-apa. Karena itu adalah burhannya. Persoalan kita setuju dan tidak, oke ulah didasarkan ku nafsu. Atau apa itu? Semangat fanatisme. Udah kelompok saya mah kieu, urang bae kieu. Anu bedana jeung setan ari kitu. Begini. Dalam Quran itu sering disebutkan satu dalam surah Luqman itu. Wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alai abana. Kata Allah, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Jadi kade lah. Da urang mah geus tiba heula kieu. Rek kieu we. Teu meunang teh argumentasi kitu teh. Urang mah rek kieu. Da bapa ge baheula kieu, aki ge baheula kieu. Jelema rek teu meunang kitu. Sebab kelak yang akan ditanya itu kita. Atas dasar apa kamu melakukan ini, memutuskan ini, ngomong seperti ini, bersikap seperti ini kita. Anu mata tadi sekali mengilmu itu menjadi kewajiban. Menolak harus dengan argumentasi, mengajak juga harus dengan argumen, tidak usah dengan cacian. Komo jeung langsung siga nungguan kana raka samane. Teu bisa. Itu. Enggak bisa gitu. Ya ada beberapa yang lain lah. Tapi cukuplah itu ya, beberapa ayat Al-Quran. Jadi yang saya inginkan begini. Mengapa saya menggunakan kata saya inginkan? Ya karena Quran berkeinginan seperti itu. Maksud saya begini, Quran menginginkan kita bahwa apapun yang kita sikapi, apa yang menjadi sikap kita, omongan kita, tingkah laku kita harus didasari oleh ilmu. Itu yang diinginkan. Kan tadi jelas sekali. Teu kudu ditafsir no kitu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kamu jangan ikuti, kamu jangan lakukan apa yang kamu tidak punya ilmu. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'an. Nah, kemudian wajalakum sam'a wal absar wal afidah. Ketika kita lahir kita tidak dibekali apapun. Kemudian Allah jadikan atau berikan itu apa namanya? Pendengaran, penglihatan dan juga pikiran. Supaya apa? La'alakum tashkurun. Kata syukur itu adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan semua potensi yang diberikan Allah itu di jalan kebenaran sesuai dengan keinginan Allah. Nah, komo ayeuna di zaman akhir, ya kita menyebutnya akhir zaman. Kan dalam hadis kan disebutkan, ya apa itu? Satakunu fi ummatin dajjaluna kazzabun ya'tunakum bil ahadis bima lam tasmu antum wala abu-akum wa iyyakum wa iyyahum la yudilunakum wa la yaftinunakum. Itu jelas sekali. Engke di akhir zaman mah bakal loba pisan dajjal. Masih ingat dajjal artinya naon? Dajjalun itu bukan dajjal ya. Dajjal al-masihud dajjal itu engke eta mah. Ting kajamanan ting moal eta mah pancet. Dajjal mah gitu. Al-masih apa al-masihud dajjal itu. Ting kajaman. Mudah-mudahan entong lah. Sebab loba jelema mukmin nu kasibatku dajjal eta mah. Ya. Tapi dajjalun ari al-masihud dajjal mas hiji satu sosok. Dajjalun itu bisa banyak bentuk rupa. Mengapa disebut dajjalun? Kata dajjalun itu Pak Yudi, tukang ngecat. Cing, ari tugasna tukang ngecat naon? Ya? Tugas lamun urang ngecat supaya naon eta teh? Supaya halus. Leres pana. Lamun ayat ieu mah tos ku ieu nya. Lamun ieu mah paling dibongkar gitu lamun si gorengnya. Tapi lamun tembokan nu dicet pan sok aya kucelna. Pan supaya teu katinggal kucelnya ditutupkan. Si kucel nanti ditutup kan, kucet.
Nah, Dajjal itu begitu. Menghiasi sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang indah agar nampak indah supaya katipu orang. Ada ya iman. Siga jelema nu rek ngajual mobil. Nah, supaya entong mobil lah imah we. Rek ngajual imah supaya hargana rada tarik dicet heula. Bari jeung teu dikukumah dicet we. Supaya katingali alus. Hargana jadi mahal. Itulah Dajjal. Nah, sekarang ini Dajjal itu dalam bahasa Nabi disebut du'atun ila abwabin nar. Penyeru kepada pintu-pintu neraka. Jadi ulah katipu ataku. Tulisan-tulisan dan macam-macam yang lain. Dajjal itu jadi sanes Dajjal al-Masih Dajjalnya dina salatan urang sok ngadoa Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil masiihid. Bukan itu mah engke. Jeung mudah-mudahan orang teka umuran, teu panggih. Jeung Dajjal eta. Tapi Dajjalun itu sudah banyak. Itu. Eta mah rek rupana ustad, rek ajengan, rek kiai, rek macam-macam Dajjalun. Mata kudu hati-hati. Apalagi kalau kita sering membuka YouTube, deui Instagram, TikTok dan macam-macam. Harus hati-hati benar. Pesan Nabi, wa iyyakum, kamu harus hati-hati, harus waspada. Itu. Kalau kita hati-hati, la yudilunakum, mereka tidak akan membuat kamu sesat. Wa la yaftinunakum, dan mereka pun tidak akan mampu membuat fitnah padamu. Tak itu. Ya. Mudah-mudahan sekali lagi tugas kita adalah mengilmui sikap kita, ucapan kita dan tingkah pola kita. Jadi naon wae kudu make ilmu gitu. Itu. Bisi lamun teu make ilmu nyetir tutubruk sagala ditabrak kana riweuh. Jadi urusan. Itu saja, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu boleh terkait dengan ini. Silakan. Pak Slamet ada, silakan. Satu saja. Ya? Ya. Ya. Dalam Quran itu begini, fabashir ibadi alladzina yastami'unal qaula fayatabi'una ma'ahsana, dalam surah Zumar itu. Ya. Gembirakanlah hamba-hambaku itu. Siapa hamba-hamba itu? Alladzina yastami'unal qaul. Orang-orang yang mau mendengarkan omongan. Jadi omongan apapun didengarkannya. Tapi fayatabi'una ma'ahsana. Tapi dia mengikuti apa yang paling baik. Jadi boleh kita mengikuti pendapat orang. Pendapat orang dalam arti orang yang berilmu tentu. Nah, ini pendapat orang itu banyak ini. Nah, kata Allah itu fayattabi'una ma'ahsana. Pendapat mana yang paling bagus? Nah, paling bagus di sini, yang paling ahsan di sini tentu berdasarkan pada argumentasi yang didasari oleh ilmu. Ilmu Allah itu ada dalam Quran, ada dalam hadis-hadis Nabi, ada dalam qaulus sahabah, ada dalam perkataan para ulama yang saleh warasatul anbiya. Nah, kita tinggal dengarkan saja. Apakah basisnya Quran, hadis Nabi yang sahih, atau pendapat ulama yang benar-benar mumpuni. Fayattabi'una ma'ahsan. Ikuti yang terbaik. Jangan hanya karena ini kelompok kita saya mau ikut yang ini. Wah, ya tamang geus dicilakan. Enggak boleh. Artinya bahwa kita yang mengikuti pun harus punya timbangan. Jadi lain asal milu. Sebab nanti begini, seperti dalam surah Ibrahim. Wah, urang nyarekan setan gara-gara maneh. Cek setan teh fala talumuni, ulah nyarekan saya. Walumu angkusakum carekan mah diri maneh sorangan bet nuturkeun saya. Nanti begitu. Jadi setan teh gitu Pak Edi nanti tuh. Kita marah kepada setan gara-gara maneh urang jadi di neraka kieu. Cek setan teh fala talumuni, nah bet make memaki saya. Carekan mah awak maneh sorangan, nah bet make daek nuturkeun. Itu. Jadi ini ya. Jadi tidak ada alasan nanti. Demikian juga
karena kita merasa lemah mengikuti yang kuat. Nanti kita di akhirat tuh ngomong, gara-gara kamu itu saya orang-orang lemah jadi ikut. Waqala du'afa'uhum dan seterusnya itu. Cek nu kuat nanti nabungan sorangan make milu. Nah, jadi nanti tidak akan ada pilihan. Jadi tetap harus menggunakan timbangan akal. Nah, perlu ngaji kieu ngariung kieu diskusi kieu ya. Ya tidak hanya di masjid, bisa dimanapun ya kita ngariung diskusi. Bisa bari touring misalnya Pak Anang misalnya Pak Edi itu. Enggak apa-apa itu ya, diskusi memperdalam pengetahuan gitu. Itu enaknya itu kalau kita sering ngobrol gitu. Ada sesuatu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu kan begitu. Nah, kalau lupa nanti kita cari rujukannya. Komo aya nama ya AI gitu. Nah, sarupa tata mah gampang tinggal dipotokeun tanyakeun ke AI pasti aya jawabanana. Cuma kita jangan sampai terjebak oleh algoritma AI-nya itu. Kan pengetahuan kita hari ini tuh berdasarkan pada algoritma. Namun orang memang resep nanyakeun bab waris itu pasti akan ketahuan concern kita, fokus kita kepada waris. Saya pernah menulis minta bantuan AI. Itu AI teh jawabnya dilihat dari apa yang telah Bapak tulis sebelumnya. Bayangkeun eta. Jadi nyawan eta AI mah itu. Itu yang disebut dengan algoritma. Itu keliru pisan. Ieu nu disebut kabawaku sakaba kabah. Lamun ningali YouTube pertama kita klik misalnya ngaji, itu akan muncul itu di tayangan kita tuh bab ngaji apa. Sok, terus Pak podangnya. Itu. Tapi lamun pas ningali bab naon? Ngurut misalnya. Ya, itu bab ngurut atau bab apalah begitu. Ya itu saja mungkin. Pak, selamat ya gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah untuk tetap bisa memahami ilmunya dengan baik, dan tentu kita berkeinginan bahwa semua apa yang kita lakukan itu didasari oleh ilmu Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, kita tutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.